sampai ia dan isinya terusir. Bahkan tidak ada yang mau menerima isinya untuk bekerja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji hanya untuk Allah, Tuhan semesta alam. Salawat serta salam semoga tetap dicurahkan kepada junjungan kita, yakni baginda Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, kepada para sahabatnya, kepada para tabi'in-tabi'atnya. Mudah-mudahan kita semuanya di yaumil akhir mendapatkan syafaatul uzma dari beliau. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Terima kasih wahai sahabat-sahabatku semuanya yang suka atau selalu menyimak Qalbun Salim ini dan ikut serta subscribe channel ini. Mudah-mudahan Allah bahagiakan dunia akhiratnya, mudah-mudahan banyak rezekinya, sehat walafiat tentunya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Wahai sahabat-sahabatku dimanapun kalian berada, pada kali ini saya akan menceritakan sosok seorang nabi yang begitu sabarnya ketika Allah uji ya. Siapakah dia? Yang tadinya kaya raya, dikasihlah cobaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjadi miskin dan sakit. Yuk, siapa yang tahu? Ya, benar sekali, itulah Nabi Ayub alaihissalam. Nabi Ayub itu asalnya kaya raya ya sahabat-sahabatku semuanya, tapi Allah mengujinya, diberi cobaan yang sangat luar biasa sekali. Yuk kita simak cerita selanjutnya. Nabi Ayub merupakan seorang nabi yang dianugerahi kekayaan, harta yang melimpah. Kekayaan Nabi Ayub meliputi hewan ternak seperti unta, sapi, kambing, kuda, dan keledai. Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian memberikan cobaan penyakit kepada Nabi Ayub. Mengutip buku dahsyatnya doa para nabi yang ditulis oleh Samsuddin Nur, sarjana agama, Nabi Ayub alaihissalam adalah seorang putra Isa bin Ishak bin Ibrahim alaihissalam. Terus selain kaya harta, Nabi Ayub juga dikenal dengan sifatnya yang penuh kedermawanan. Kekayaan yang ia miliki ia pergunakan untuk kebaikan, seperti disumbangkan kepada fakir miskin, untuk membantu anak yatim, memuliakan tamu-tamu, dan lain-lain. Dijelaskan juga bahwa ia adalah nabi yang penyabar atas segala ujian yang dihadapi. Berkat sifatnya yang penuh kesabaran, ketenangan, dan ketakwaannya tersebut, ia kemudian menjadi hamba yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dijelaskan Ibnu Katsir dalam buku Kisah Para Nabi yang diterjemahkan oleh Saifullah MS, Nabi Ayub juga merupakan seorang nabi yang menerima wahyu. Ini didasarkan atas firman Allah dalam surat An-Nisa ayat 163. Yang artinya, sesungguhnya kami mewahyukan kepada Muhammad sebagaimana kami telah mewahyukan kepada Nuh dan nabi-nabi setelahnya. Dan kami telah mewahyukan pula kepada Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub, dan anak cucunya, Isa, Ayub, Yunus, Harun, Sulaiman. Dan kami telah memberikan kitab Zabur kepada Daud alaihissalam ya. Cobaan yang diberikan kepada Nabi Ayub, Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian memberi cobaan kepada Nabi Ayub melalui harta miliknya. Atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala, semua harta ini diambil kembali sehingga Nabi Ayub tak memiliki apapun.
Selain itu, tubuhnya juga diuji dengan segala macam penyakit, dan yang sehat hanya hati dan lidahnya. Dengan hati dan lidahnya tersebut, Nabi Ayub selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menghadapi segala cobaan dengan sabar dan tabah. Ia juga selalu mengingat Allah sepanjang hari. Ujian yang menimpa Nabi Ayub ini berlangsung cukup lama sampai ia dan istrinya terusir. Bahkan tidak ada yang mau menerima istrinya untuk bekerja. Suatu hari istri Nabi Ayub menjual 1 dari 2 keping rambutnya kepada putri seorang pejabat. Ia menukarnya dengan makanan yang layak. Esok harinya istrinya menjual kepingan rambut lagi untuk menukarnya dengan makanan. Nabi Ayub kemudian menolak makanan yang dibawa tersebut dan bersumpah tidak akan memakannya sampai istrinya menceritakan keadaan yang sebenarnya. Mereka tidak memiliki apapun untuk membeli makanan. Ketika Nabi Ayub mengetahui bahwa pada istrinya tidak berambut, ketika istrinya itu tidak berambut, ya sahabat-sahabatku, ia kemudian berdoa seperti yang dijelaskan dalam surat Al-Anbiya ayat 83. Yang artinya, dan ingatlah kisah Ayub ketika dia berdoa kepada Tuhannya, ya Tuhanku, sungguh aku telah ditimpa penyakit, padahal Engkau Tuhan yang Maha Penyayang dan dari semua penyayang. Kemudian Allah juga berfirman dalam Al-Anbiya ayat 84, maka kami kabulkan doanya, lalu kami lenyapkan penyakit yang ada padanya, dan kami kembalikan keluarganya kepadanya, dan kami lipat gandakan jumlah mereka seperti suatu rahmat dari kami, dan untuk menjadi peringatan bagi semua yang menyembah kami. Dari kisah Nabi Ayub ini menjadi peringatan ya bagi mereka yang mendapat cobaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dapat berupa harta kekayaan, keturunan ataupun penyakit, agar bisa dijadikan teladan bahwa Nabi Ayub yang mendapat cobaan yang berat terus bersabar sampai Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepadanya kesembuhan. Nah itu ya sahabat-sahabatku semuanya, kisah Nabi Ayub alaihissalam yang begitu luar biasa kesabarannya ya. Seorang nabi yang Allah uji, yang tadinya hartanya banyak berupa kambing, unta, keledai, banyak pokoknya, hartanya banyak sekali, istrinya juga banyak, cantik-cantik, sehat. Asalnya Nabi Ayub harta banyak, istri banyak, sehat, anak-anak banyak. Pokoknya tidak ada kekurangannya. Pokoknya nikmatnya banyak yang dikasihkan oleh Allah. Suatu saat dikarenakan kedermawanan Nabi Ayub alaihissalam, Allah uji dengan hartanya diambil lagi berupa hewan ternaknya pada mati ya sahabat-sahabatku semuanya. Jadi hewan ternak pada mati semuanya, hartanya diambil lagi, dan istrinya juga meninggalkan Nabi Ayub alaihissalam satu persatu sampai Nabi Ayub diuji dengan sakit ya, sakit di kulit ya sahabat-sahabatku, sampai keluar belatung di kulit Nabi Ayub alaihissalam, sampai Nabi Ayub diusir di penduduk tersebut sampai di sebuah hutan ya sahabat-sahabatku semuanya. Tetapi Nabi Ayub tetap berzikir kepada Allah, hati dan pikirannya dia tidak lepas dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dihadapi dengan penuh kesabaran. Dengan sabar itu Allah turunkan lagi kesembuhan kepada Nabi Ayub, dan satu persatu kekayaannya dikembalikan lagi. Itulah sahabat-sahabatku semuanya kisah Nabi Ayub alaihissalam yang patut kita contoh, dan dengan kesabaran Allah mencintai, tentunya Allah mencintai orang-orang yang sabar. Ketika Allah mencintai hambanya, Allah akan menguji dengan kesakitan, harta diambil lagi, dan sesuatu yang tidak mengenakan. Itu semua adalah ujian yang Allah berikan. Dan tentunya kalau kita sabar dan banyak berzikir kepada Allah dan kembalikan semua kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha menguji, insya Allah semuanya akan dikembalikan seperti semula lagi, dan mudah-mudahan lebih banyak lagi tentunya.
Ya, gitu ya sahabat-sahabatku semuanya. Bagi kalian semua yang lagi diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, bersabarlah ya sahabat-sahabatku semuanya, dan selalu ingatlah kepada Allah, bersabar dan selalu berzikir hatinya kepada Allah Subhanahu wa taala, kalbunya selalu ingat kepada Allah dan pikirannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan menjadi ujian yang lulus semuanya karena Allah Subhanahu wa taala. Sekian dulu sahabat-sahabatku semuanya, kisah Nabi Ayub alaihissalam. Terima kasih sudah menyimak channel ini, video ini. Jangan lupa like, subscribe, dan komennya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.